orang bilang ada, oh sepeda kok mahal. Ya bukan, sebenarnya tergantung kita untuk menggunakannya, peruntukannya. Jadi kalau kita memang untuk sekedar di komplek ke Indomaret belanja gitu ya, cukup dengan sepeda yang biasa kita pakai yang sehari-hari, yang sekarang ya ada yang banyak, mayoritas kita punya. Tapi setelah kita mulai jadi ya pesepeda atau goes atau hobi, itu kita membutuhkan sepeda yang juga harus memenuhi kebutuhan hobi kita. Ya kalau MTB itu kan kita lokasi yang kita jelajahi itu kan otomatis dengan trek yang pastinya ekstrim, tanjakannya ya juga ekstrim, turun juga ekstrim ya. Disitulah kita membutuhkan sepeda yang sesuai dengan kondisi trek itu. Makanya ya mungkin karena kebutuhannya juga se ekstrim itu, ya otomatis barang yang atau spare part yang ada di sepeda pun harus benar-benar yang bisa memenuhi semua itu. Ya otomatis harganya jadi beda dengan sepeda yang biasa di komplek gitu. Artinya nggak ada yang mahal, itu tergantung kebutuhan. Kita udah tinggal di perumahan di komplek yang sarana olahraga itu, kalau dulu di zaman kecil kampung kita masih main bola, main volley atau futsal. Tapi kan sekarang udah di perumahan, udah semuanya udah terbatas, apalagi waktu juga kita udah terbatas juga, udah keluarga, udah kerja. Jadi akhirnya awalnya saya olahraga lari beberapa jalanin beberapa ini, ternyata ini katanya lari itu juga untuk yang umur di atas 40 mungkin agak riskan, karena dia di lutut tuh ada tekanan yang cukup tinggi, ya itu bisa membahayakan juga. Dan juga ini sendiri tanpa teman-teman, jadi sering malesnya gitu. Akhirnya ya udah saya pilih sepeda. Dengan sepeda jadi bisa olahraga, terus kita juga yang kita tempuh itu bisa kemana yang kita mau. Terutama kita bisa datang ke tempat-tempat yang kalau kita normal menggunakan motor atau menggunakan mobil ya itu pasti nggak bisa. Nah itu kita bisa naik sepeda seperti ke gunung, ke tempat-tempat terpencil gitu ya. Itu dengan sepeda kita bisa lewati, kita bisa jalani ke sana. Itu yang saya ngerasa kalau dengan sepeda itu kelebihannya seperti itu. Di samping olahraga kita bisa juga istilahnya wisata juga. Kalau untuk kayak kita ya mungkin untuk refreshing ya, untuk refreshing setelah seminggu 5 hari kerja, mungkin kita bisa sambil olahraga sambil refreshing di sepeda gitu. Awal saya beli sepeda Xtrail 8 itu sebenarnya bisa dibilang tanpa terencana. Soalnya rencana awal itu bukan Xtrail 8 sebenarnya. Itu sebenarnya saya pengen punya itu Siskiyou D7 yang udah full sus waktu itu, karena kan temen-temen waktu itu temen gue bareng itu mereka rata-rata udah pakai full sus. Tapi ketika saya datang ke Rodaling yang ada di Bogor, itu D7 itu hanya ada size S. Untuk size M nggak ada, kita harus nunggu sekitar katanya sebulan. Lah saya kan besok udah mau goes sama temen ke tujuan ke Louis Karet sana, daerah Kelapa Nunggal. Akhirnya ya udah saya cari alternatif lain. Setelah cari alternatif lain, ketemulah awalnya Xtrail 7. Xtrail 7 dilihat speknya, cek harga,
ternyata sebelah ada Exstrada 8. Loh, kenapa nggak langsung Exstrada 8 aja? Ya udah, saya akhirnya ambil Exstrada 8. Saya pikir kebenaran saya pernah lihat review ya, dari speknya udah high end ya, udah di kelasnya itu udah grup setnya udah tertinggi, terus juga geometrinya juga pas buat saya, pas ada yang M gitu. Sebenarnya awalnya kenapa saya kalau artinya kan kalau kita udah beli sepeda, kita nggak ngomong harga ya, kalau sepeda misalnya kayak Exstrada 8 artinya kita udah niat main sepeda, itu udah niat, tanda kita niat main sepeda karena kita udah membeli sepeda yang kelasnya seperti itu gitu. Awalnya ya saya juga pakai sepeda ya, kalau orang teman-teman bilang sepeda komplek. Jadi saya ngerasa waktu itu ya sepeda itu sama aja, prinsipnya sepeda sama aja kan gitu. Tapi setelah berjalan hampir 6 bulan saya sepeda komplek, itu sepeda United Avalanche ya kalau nggak salah. Waktu itu saya merasa ini berat gitu, kok beda sama temen-temen, mereka enjoy santai. Paling memicu saya untuk beli sepeda yang dibilang orang bilang speknya cukup tinggi ya, itu saya pernah goes itu di dekat sekitar rumah itu, daerah Podomoro. Waktu itu Podomoro belum seperti ini, belum seperti saat ini sekarang rame, apartemennya udah terisi. Waktu itu dia masih promo, dan di Podomoro itu ada track XC sepeda. Pernah beberapa kali ada event race turnamen di sana gitu. Nah, setelah itu saya sering main ke sana tuh di track dengan sepeda saya bilang sepeda komplek itu. Tapi ya saya sering nggak berhasil ngelewatin track-track yang itu, yang ada obstacle yang ada di track itu. Akhirnya udah oke, berarti ya saya mungkin karena baru, mungkin pemula lah, nggak bisa gitu ya. Saya sering ke situ main, kadang sendiri ya. Di situ saya ketemulah sama ibu-ibu, mak rumahan, tapi kok lihat sepedanya cukup, saya lihat tuh ini kok sepedanya bagus, kok mama aja sih gitu. Nah, terus akhirnya saya itu tergugah, saya juga kenapa nggak seperti itu, karena saya kan udah niat mau sepedahan, mau olahraga di sepedahan gitu. Akhirnya ya saya belilah ya Exstrada, akhirnya sampai ke Exstrada 8 ini. Kalau grup setnya ya kan di Exstrada 8 itu saya juga sebenarnya belum hafal nih sampai saat ini. Saya udah hampir berapa tahun ya, 4 tahun apa 5 tahun punya sepeda ini, saya belum hafal grup setnya. Grup setnya itu ya yang saya tahu dia Diore XT ya, remnya juga saya juga nggak hafal, cuma sprocket ya T46 kalau nggak salah, T46. Terus itu udah pokoknya untuk melibas tanjakan ya udah cukup mumpuni. Terus saya juga pilih single centering, jadi karena saya pikir kalau untuk itu ya kita biar fokus di belakang aja, di RD aja kita untuk ngoper-ngopernya gitu, nggak usah pusing untuk depan juga harus gimana. Jadi ya seperti itu, jadi lebih simpel untuk single centering itu. Untuk sepeda saat ini belum ada yang di-upgrade tuh, Om. Masih, kalau menurut saya kan upgrade itu tergantung kebutuhan itu. Saya selalu tergantung kebutuhan. Nah, selama ini Exstrada 8 itu udah bisa, yang selama ini yang saya sepedahan itu Exstrada 8 itu udah bisa memenuhi kebutuhan sepedaan saya. Jadi saya belum perlu upgrade. Cuma emang sih ada niat mau upgrade ini dropper seat post yang hidrolik. Kalau sekarang kan masih yang model biasa. Itu kan fungsinya untuk saat kita kemarin kan sempat seneng ke trek-trek semi downhill gitu juga, atau trek XC yang ekstrim juga. Nah itu kan kita perlu turun naikin
seat post tuh. Nah itu agak kerepotan. Nah ada niatan tuh mau itu, tapi sampai sekarang belum jadi. Setelah ya ini kita bikin grup KGS ini gitu. Jadi KGS ini kita mulai dari awal lagi, kita ajak istilahnya bapak-bapak yang ya selama ini belum goes, kita ajak goes gitu. Akhirnya menyesuaikan bapak-bapak yang lain pun saya jadi nggak jadi upgrade karena itu udah masih cukup. Yeah.